Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran fikih, yakni kelas 9 MTS dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita dijaringkan Allah ilmu barakah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya gal a'udzu bika Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tema kita adalah bab 4, hutang piutang, gadai dan hiwalah. Oke, kita akan langsung pada poin-poin pentingnya saja ya. Apa sih hutang piutang itu? Ya, ini sekilas kita pelajari. Nah, ini hutang piutang disebut dengan dain, bukan din. Ini dibaca dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard atau qirat. Qardun yang secara bahasa artinya memutus. Dalam istilah fikih artinya hutang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya, dan orang yang memanfaatkannya tadi wajib mengembalikan gantinya di kemudian hari. Itu namanya hutang. Lalu bagaimana hukum memberi utang piutang? Hukumnya bersifat fleksibel. Fleksibel ini artinya lentur, tergantung situasi dan kondisi, gitu ya. Yang pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Ya, ini yang hukum pertama. Hukum yang kedua, orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi juga menjadi wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, maka ini wajib, sudah nggak ada apa-apa lagi. Hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya, ini yang berhutang pun bisa hukumnya menjadi wajib. Yang memberi hutang atau yang menghutangi ini pun memberikannya juga menjadi wajib, karena sudah darurat ini ya. Jadi dua ini. Yang ketiga, gadai. Ini poin dari bab kita. Gadai dalam bahasa Arab disebut ar-rahan. Secara istilah, gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Jadi ada benda yang dijadikan semacam jaminan ya. Misal ada orang butuh uang, dia punya mobil, nah, ini diserahkan kepada orang untuk dia memperoleh sejumlah uang, dia hutang gitu ya, tapi ada semacam jaminan, ini namanya gadai. Rukun gadai ada 3, yaitu pertama syirat, ada ijab dan qabul. Ijab qabul ya, ada semacam akad, ini saya gadaikan begitu, bukan saya berikan, bukan saya hadiahkan. Itu sebagai tanda. Yang kedua, al-aqidam, al-ma'qud alaih, yang menjadi objek akad. Ini barangnya ya.
Ini al-aqidan itu orang yang kedua ini ya. Al-aqidan itu orang yang berakad. Jadi dua orang yang mau menggadaikan dan yang menerima gadai. Al-maqud alaih adalah objek akadnya, barang yang diserahkan. Poin kelima, pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, sebab sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatnya menjadi milik pihak orang yang berhutang sepenuhnya. Jadi kalau ada orang yang menggadaikan sepeda motor dan lain-lain, maka kalau tidak ada akad diperbolehkan menggunakannya, maka kita tidak boleh, haram menggunakan barang yang digadaikan itu. Paham ya? Kecuali orangnya sudah memperbolehkan, ini saya gadaikan kepada jenengan, mobil ini saya gadaikan sekian puluh juta selama 1 tahun misalkan, silakan dipakai nggak apa-apa, asalkan tetap dirawat gitu. Ini berarti boleh menggunakan. Kalau tidak ada kata-kata seperti itu dari orang yang menggadaikan, maka haram menggunakannya. Poin keenam, pemberi hutang dalam gadai, ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang. Jelas tadi ya. Poin ketujuh, hiwalah. Hiwalah secara bahasa artinya pindah. Menurut syariat adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil yang hutangnya dipindahkan kepada muhil alaih yang menerima hiwalah. Ini pemindahan hak dengan hiwalah. Rukun hiwalah ada 6, 1 muhil, 2 muhal, 3 muhal alaih. Ada piutang muhal kepada muhil, ada piutang muhal alaih kepada muhil, dan sighot hiwalah, ijab dan muhil, dan qabul dari muhal. Artinya hiwalah itu ada orang hutang kepada sampeyan, kemudian orang yang hutang kepada sampeyan ini ada orang ketiga lagi yang punya hutang kepada dia, orang kedua ini. Nah, si A hutang kepada si B, tapi si C punya hutang kepada si A, sama jumlahnya. Kemudian dipindahkan oleh si A, ya wes si B hutang saya akan dilunasi oleh si C karena dia punya hutang kepada saya. Ini namanya hiwalah. Paham ya? Ya, itulah materi kita pada kali ini. Untuk lebih luasnya silakan Anda bertanya pada saat konsultasi belajar gitu ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan sampean paham poin-poin penting bab ke ini, hutang piutang, gadai dan hiwalah ini ya. Yang jelas ini berkaitan dengan hutang piutang poin pertama tadi gitu ya. Maka hutang itu wajib dibayar. Berusaha sekuat tenaga secepatnya untuk membayar hutang gitu ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dan tidak sampai terus-menerus berhutang kepada orang lain gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.